Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idul Akbar Pratama. Saya berasal dari PT IKC angkatan 22. NIM saya 220209501038. Di sini saya ingin melaksanakan praktikum saya, yaitu dalam mata kuliah VRAR untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah ini, yaitu tugasnya adalah membuat 3D object AR menggunakan aset yang telah diberikan kepada saya. Pertama kita buka Unity Hub, kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian ketika Anda belum mempunyai project, maka di sini akan kosong. Maka Anda tinggal new project saja, kemudian pilih yang Universal 3D Core. Tinggal Anda bisa ganti namanya di sini, kemudian menentukan lokasinya di bagian sini. Nah, setelah Anda itu tinggal create project, maka prosesnya akan dimulai. Mungkin akan diminta term, akan diberitahukan term atau kondisinya, yang kemudian prosesnya mungkin akan memakan sekitar 15, 30 hingga 40 menit tergantung perangkat Anda. Kemudian setelah prosesnya selesai, mungkin tampilannya akan seperti begini. Dimana sebelum tampilannya seperti ini, nanti akan di sini ada namanya main kamera. Namun saya telah hapus. Sebelum itu Anda klik kanan, sebelum Anda otak-atik di sini, Anda klik kanan, kemudian import package, custom package, kemudian Anda mencari Vuforia yang telah Anda siapkan. Apa sih Vuforia ini? Vuforia adalah suatu tools dari internet yang bisa digunakan untuk melaksanakan AR atau augmented reality. Untuk dimana bisa dapatkan Vuforia? Kebetulan Vuforia ini saya dapat dari dosen saya yang telah mengasihkan ke saya. Namun jika Anda bingung, Anda bisa ke websitenya saja, yang dimana software ini gratis dan Anda bisa aksesnya dengan gampang. Anda tinggal tekan SDK download, kemudian tinggal download saja, nanti bentuknya akan seperti itu. Anda bisa pilih ya untuk Unity, untuk Android, iOS, atau WP. Karena apabila Anda menggunakan Unity seperti saya, ya download versi Unity-nya. Oke, kita lanjut kembali ke laptop. Nah, di sini sebelum tampilan Anda seperti ini, Anda tekan klik kanan, kemudian Vuforia Engine, AR, Vuforia Engine, kemudian AR kamera, yang dimana saya sudah ada. Sebelum tampilannya seperti saya, di sini nanti ada secara otomatis dari bawaannya ada yang namanya main kamera. Namun saya hapus karena dalam aset hanya diharuskan memiliki satu kamera saja. Kemudian Anda bisa tekan AR kamera, kemudian tekan F supaya bisa fokus ke AR kameranya. Sebelum Anda otak-atik kembali agar AR kameranya bisa digunakan, Anda tekan AR kamera, kemudian di bagian kanan ini Anda mencari ke Vuforia behavior script-nya. Kemudian tekan ke bawah, kemudian open Vuforia engine configuration-nya. Kemudian ada app license key-nya yang di sini, yang dimana mungkin kalau Anda baru membukanya atau Anda baru menambahkan AR kameranya akan kosong. Nah, kok di sini saya tidak kosong? Di mana saya dapat? Caranya adalah Anda kembali buka browser Anda, kemudian kembali ke situs tadi yaitu Vuforia. Kemudian kita akan masuk ke ini situsnya. Kemudian pastikan Anda memiliki akun di Vuforia ini. Jika belum ada, Anda bisa register akun Anda.
membuat akun di sini. Kemudian tinggal tekan my account. Kemudian selanjutnya Anda bisa ke bagian plan and license, yang dimana kita bisa membuat license yang basic atau yang gratis. License ini Anda Anda bisa buat dengan cara tinggal generate basic license. Ya, prosesnya mungkin agak lama tergantung kecepatan internet Anda dan kebetulan juga situsnya yang memprosesnya. Kemudian namakan license Anda, mungkin contohnya lisensi AR. Kemudian pastikan Anda mencentang ini. Kemudian Anda bisa tekan confirm. Namun karena saya telah ada license-nya, telah saya buat, mungkin nanti bentuknya akan seperti ini dan statusnya akan aktif. Bagaimana cara saya ambil kodenya? Anda tinggal tekan saja license-nya. Nah, tinggal tekan saja, nanti secara otomatis akan tercopy. Kemudian Anda paste di sini. Karena saya sudah paste, nggak mungkin saya paste 2 kali. Oke, kita kembali ke sini. Kita kembali, setelah itu kita klik kanan. Kemudian kembali ke Vuforia Engine. Kemudian image target. Mana image targetnya? Anda tinggal bisa tekan fokus dan kelihatan image targetnya akan bentuknya seperti begini. Kemudian kita kembali ke aset. Supaya rapi, saya akan membuat sebuah folder baru. Kemudian kita namakan image target. Kemudian kita masuk ke dalam image targetnya. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita import new asset. Untuk image target kali ini saya menggunakan yang logo Unity yang bisa Anda lihat. Kemudian Anda tidak harus menggunakan ini, namun secara prefer saya baru, kemudian saya disarankan oleh dosen saya menggunakan logo Unity saja. Kemudian kita import. Nah, setelah terimport, kita kembali tekan image targetnya, tekan, tahan, bawa ke sini. Nah, maka bentuknya akan seperti begini. Setelah itu, kita kembali ke aset, kemudian kita klik kanan, create new folder, kemudian 3D object. Kita buka kembali 3D objeknya, kemudian import new asset lagi, kemudian 3D model, earth model, dan karena saya telah diberikan file 3D-nya dari dosen saya yang berbentuk FBX, pastikan Anda memiliki file ini jika Anda ingin melaksanakan praktikum ini. Namun karena saya telah memiliki file tersebut, maka saya gunakan file yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu file earth 2K FBX. Kemudian import. Setelah import, kita tekan kemudian kita seret ke image targetnya. Nanti modelnya akan besar sekali. Nah, lumayan besar kan. Kemudian kita tinggal tekan R2K nya, kemudian klik kanan, pilih prefab, kemudian unpack completely. Kemudian kita atur scale-nya. Di sini saya atur 1 dan 1 mm.
image target, kemudian saya kembali ke sini, maka hasilnya begini. Namun mungkin agak kecil, kita naikin sedikit lah. Salah. Image targetnya saya nggak ada. Nah, pakai kebesaran. Satu mosaik. Nah, bentuknya akan seperti begini. Mungkin nanti saya akan cek dulu. Harap mohon bersabar, saya cek kembali rotasinya dan saya akan kembali melanjutkan videonya. Oke, wait. Baik, kita kembali ke langkah ini, yang dimana saya telah mengatur scale-nya, yaitu di sini saya mengatur scale-nya 3:3 semua. Kemudian untuk posisinya yang saya ubah hanya di bagian Y saja. Nah, setelah kita mendapatkan posisi seperti ini, untuk image yang tepat berada di image targetnya. Untuk rotasinya kita tidak perlu ubah, karena ya kita bisa lihat 3D objeknya ini berbentuk lingkaran, jadi sisi kiri kanannya yaitu sama. Kemudian kita lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu kemudian kita klik kanan, import new asset, kemudian kita ke bagian tekstur, yang dimana ketika saya sudah menambahkan 3D modelnya, saya ingin menambahkan teksturnya. Di sini ada beberapa yang telah saya siapkan. Kita tarik saja semua, kemudian import. Secara otomatis semuanya akan masuk ke dalam folder 3D object ini. Selanjutnya kita di bagian sini kita tekan R2-key-nya, kemudian ke material dan use embedded material. Pastikan use embedded material tercentang. Setelah tercentang, kita kembali klik kanan, create new material. Nah, nanti akan seperti ini. Tulis saja gimana ya, kita namain bumi. Oke. Kemudian untuk selanjutnya kita tinggal tekan, kita bisa lihat previewnya nanti seperti begini modelnya. Jadi fungsinya itu dia akan membungkus 3D objeknya menggunakan map yang telah disediakan. Caranya adalah kita tinggal tekan materialnya dulu, kemudian kita tekan map yang kita mau gunakan. Contohnya saya mau gunakan yang ini, kita tinggal tarik saja, kemudian kita pergi ke base mapnya. Coba bumi, kemudian kita tekan tarik ke base map. Nah, bentuknya akan seperti begini. Seperti kalian lihat bahwa materialnya telah berubah sesuai ini, dan namun 3D objek kita belum. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal tarik saja materialnya, kemudian pastikan menyentuh yang 3D objek yang kita mau, kemudian kita tinggal tekan lepas, dan kita bisa lihat buminya telah berubah dan ada teksturnya. Ya, mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Mungkin metode saya mungkin agak berbeda, karena mungkin versi dari Unity saya yang berbeda dengan dosen saya, jadi saya mohon maaf. Namun hasil yang saya dapat
alhamdulillah hampir sama dengan apa yang diharapkan dosen saya. Mungkin nanti saya akan bertanya lagi kenapa bagaimana bisa begini, dan mungkin itu sekian dari video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Eh, saya izin pamit. Terima kasih. Sekian video kali ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.